Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniansa dari kelas 11 TJKTC akan membacakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniansa dari kelas 11 TJKTC. Saya akan membacakan tentang kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Dua kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, serta menjadi bagian dari sejarah panjang penjajahan Belanda. Kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka yang diterapkan pada akhir abad ke-19 adalah kebijakan ekonomi Belanda yang bertujuan untuk menarik investasi asing terutama dari Eropa ke Indonesia. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan Belanda untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Hindia Belanda. Setelah keruntuhan sistem tanah paksa pada tahun 1870, beberapa poin penting mengenai kebijakan pintu terbuka adalah tujuan utama. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi asing dan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Belanda maupun perusahaan asing lainnya untuk berinvestasi di sektor perkebunan, pertanian, dan sumber daya alam di Indonesia. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan produksi ekspor seperti karet, minyak bumi, kopi, dan gula yang menjadi komoditas untuk utama pada masa itu. Peraturan tanah dan sumber daya alam. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan asing untuk memiliki hak atas tanah dan mengembangkan usaha di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan. Oleh karena itu, banyak perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan asing didirikan di Indonesia. Dampak ekonomi. Kebijakan pintu terbuka kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam bentuk peningkatan produksi komoditas yang diekspor ke Eropa. Namun kebijakan ini lebih menarik